Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sidrawati dengan NIM 1865074 kelas B. Di sini saya akan mereview materi dari manajemen proyek, yaitu fase desain. Satu, pendahuluan. Aktivitas utama dalam fase desain adalah membuat top dan medium level dari desain sistem dan mendokumentasikannya dalam spesifikasi desain aktivitas. Kedua, dimulai dengan melakukan rencana tes penerimaan. ATP adalah sebuah dokumen tes yang akan digunakan untuk mendeklarasikan seluruh fungsi sistem kepada user pada fase penerimaan. Tahap 2 langkah dalam desain sistem software, yaitu yang pertama, bagilah sistem menjadi beberapa komponen secara fungsional. Yang kedua, hubungkanlah komponen-komponen tersebut. Yang kedua ini desain yang terstruktur. Tujuan utama dari desain yang terstruktur adalah mencegah sistem menjadi bagian yang lebih kecil, teratur, dan mudah untuk dibangun. Yang pertama desain top down, yang kedua itu desain bottom up. 3. Pertukaran desain tingkat atas. Umumnya banyak desain tingkat atas yang dapat mencapai atau memperoleh hasil yang sama dalam sebuah sistem software. Contohnya, desain tingkat atas top level hanya salah satu cara untuk memecahkan sistem ABC ke dalam komponen-komponen utama. Keempat, desain tingkat menengah. Setelah TLD terpilih, kita harus membagi masing-masing fungsi atau komponen utama menjadi beberapa subfungsi atau komponen. Kita akan lihat bagaimana hal tersebut dilakukan untuk menggabungkan sistem perusahaan pas Waving Diwali dengan memberi nomor setiap komponen utama pada TLD. 5. Kamus desain. Modul kamus dictionary. 1. Berdasarkan urutan angka sesuai dengan nomor komponen, berikan nama yang tetap dan penjelasan singkat untuk setiap modul. Dictionary kedua, berdasarkan urutan decibel dengan nama komponen, berikan nomor yang tetap dan penjelasan singkat untuk setiap modul. Yang di dictionary 3 ini berdasarkan urutan alfabet dengan penjelasan singkat, berikan nomor komponen dan nama yang tetap. Yang keenam, modul terstruktur atau sejauh mana Anda dapat merincinya. Sebuah modul terstruktur memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Berfungsi sepenuhnya sebagai fungsi tunggal. Yang kedua, ukurannya kecil. Yang ketiga, dapat diprediksi. Yang keempat, tidak tergantung. Nomor 7, desain file. Dapatkan kinerja yang sesungguhnya atau getting real performance. Anda mulai mendesain file dengan melihat hasil dari fase analisis kebutuhan dan desain level atas yang sejauh ini dihasilkan. 8. Sistem manajemen database relation. Penghematan waktu yang diakibatkan oleh pemakai yang mudah dan fleksibilitas dari sistem membuat RDBMS yang dapat pada sebuah komputer atau CPU yang baik sebagai interface yang berharga. Yang kesembilan, keuntungan dari analisis dan desain yang terstruktur. Yang pertama itu mengurangi jumlah kesalahan. Tabel statistik berikut ini diambil dari hasil survei oleh TRW untuk proyek besar dan Dutch Customer
Service System Engineering, yaitu departemen yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk-produk DEC, baik software maupun hardware-nya, benar-benar bebas dari virus. Yang ke-10, proses desain the process. Yang pertama itu tim desain. Yang kedua, pertemuan desain. 11. Dokumentasi pertimbangan hal-hal berikut ketika menulis dokumentasi teknik. Yang pertama, gunakan bahasa yang formal dan tepat. Yang kedua, menggunakan gambar diagram yang terstruktur dan yang sejenis. Yang ketiga, buatlah agar maksud dari desain menjadi jelas pada beberapa halaman pertama, kemudian uraikan. Yang keempat, cobalah untuk konsisten pada grafik-grafik dan struktur kalimat. Yang ke-12, standar ketentuan pada waktu desain. Buatlah aturan yang standar seperti berikut. 1 itu beberapa ketentuan desain. Yang kedua, parameter yang mendahului. Ketiga, penanganan kesalahan. Yang keempat, standar pemrograman. Yang kelima, programmer melalui dengan template ini dan mengisikan kode proses. Yang ke-13, garis besar spesifikasi desain. Spesifikasi desain terdiri atas 1. Judul halaman dan daftar isi. 2. Gambaran umum. 3. Daftar hardware, software yang akan dipakai. 4. Daftar urutan prioritas desain. 5. Diagram desain dan beberapa modul dictionary yang umum. Yang ke-6 ini beberapa kebiasaan penamaan modul yang umum. Yang ke-7, parameter yang dipakai dan data di dictionaries. Yang ke-8, penanganan kesalahan. Jelaskan bagaimana kesalahan akan ditangani. Yang ke-9, standar pemrograman terstruktur. Ke-10, alat pemrograman terstruktur. 11, top level design termasuk struktur di diagram TLD. Yang ke-12, medium level design termasuk struktur diagram MLD. Yang ke-13, modul dan kamus data. Yang ke-14, file dan tabel. Yang ke-14 ini menguji desain, testing the design. Ketika desain telah diselesaikan, umumnya semuanya harus berjalan dengan benar. Maksudnya adalah untuk menjamin hal-hal berikut. 1. Semua keperluan spesifikasi fungsi sudah ketemu. 2. Desain mudah diprogram dan dipelihara. Yang ketiga itu dapat diimplementasikan sesuai dengan waktu dan anggaran. 15. Merubah pemerintahan sesuai dengan desain. Beberapa desain yang rinci akan selalu membawa pada perubahan permintaan. Anda harus kembali pada user sekarang dan meyakinkan user bahwa dia sebenarnya tidak menginginkan apa yang dia minta sebelumnya. Yang ke-16, perencanaan penerimaan. Meskipun penerimaan adalah harapan pada bab tersendiri, nantinya perencanaan penerimaan dapat dimulai setelah desain level menengah dikerjakan. Yang ke-17, desain siap pakai. Ketika hendak mengambil keputusan di antara beberapa pendekatan teknik terhadap suatu masalah, lebih mudah mengambil keputusan dengan meminta pendapat orang lain. Adakah pertemuan dengan beberapa ahli untuk melakukan TLD siap pakai? Tujuan dari pertemuan ini adalah memilih TLD yang terbaik. Baiklah, itulah sekian dari materi dasar saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.